warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Humaniora Ulimalang Official bersama saya Wida Rositama. Nah, kali ini kita masih membahas seputar alumni ya, peran alumni di masyarakat dan ide-ide segarnya bagaimana nantinya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja. Di hari yang cerah ini kita bakal ada pemateri seputar tulis menulis. Kira-kira penampakannya akan seperti apa ya? Apakah akan seperti kutu buku yang bertopi, berkacamata, atau rambutnya tipis ya? Saya tidak bilang botak ya, rambutnya tipis. Oke, kalau gitu yang penasaran tulis menulis seputar apa, kita langsung colek aja. Ada Bapak Abdurrahim di sini. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Saya boleh panggil Mas atau Kak aja? Mas aja kayaknya deh. Saya langsung pusing kalau dipanggil yang lain-lain. Oh jangan pusing Pak, nanti kita stok obatnya terbatas di sini. Mas Abdurrahim, atau mungkin akrab dipanggil Kak Idung ya sepertinya? Boleh, monggo. Boleh dong diceritain sedikit aja ke teman-teman idungnya dari mana? Idungnya bisa lari ke namanya Abdurrahim. Ya. Bagaimana ceritanya Kak Idung? Nama saya Abdurrahim. Kalau di rumah itu saya dipanggil Dur sebenarnya. Dur. Cuman masuk di Malang ini aja, kemudian teman-teman itu manggil di Mahat dulu, di asrama, panggil Rohim sama Baim. Saya tidak tahu sekian waktunya, kemudian orang-orang manggil saya Idung, ya sudahlah, saya biarkan, dan email kemudian saya pakai Idung dan sampai sekarang terkenal sebagai Mas Idung. Oh, I see. Mungkin karena bagian hidungnya yang paling menonjol gitu aja, Bang. Enggak, hidung saya pesek. Enggak macam-macam banget. Oh, kalau pesek nggak bisa nyantol tuh kacamatanya, Kak. Baiklah, Kak Idung itu terkenal dengan penulisan macam-macam nih, mulai dari nulis apa aja nih, apakah nulis surat cinta mungkin, atau nulis puisi, nulis apa. Nah ini kira-kira bisa nggak diceritain ke teman-teman sejak kapan sih nulisnya? Kok sekarang bisa jadi senior atau editor di PT Sitila? Sebenarnya kalau dilihat riwayat pekerjaan begitu, nggak jauh-jauh dari apa yang dilakukan di UIN sebenarnya. Jadi ketika saya memutuskan untuk ngambil konsentrasi terjemah, dan kami di PKLI kan waktu itu di Jogja selama beberapa hari, kemudian iklim itu kemudian mulai terbentuk. Jadi dalam waktu yang singkat 45 hari itu aktivitas kami sehari-hari, kalau siang ya magang, kalau malam terlibat di komunitas-komunitas yang ada di Jogja waktu itu, dan itu banyak sekali, dan satu kelompok yang ditugaskan. Nah dari situlah kemudian konsorsium atau jaringan dan kebiasaan itu yang kemudian hari ini menjadi pekerjaan saya, itu mulai terlatih dan mulai muncul. Baik, berarti begitu. Bisa dikatakan sejak S1 ya, sejak aktif menjadi mahasiswa S1 di Malang sudah rajin menulis, PKL terus diasah lagi sampai detik ini ya? Kalau nulis enggak kayaknya Pak, tapi kalau ngedit iya. Semester 5 saya sudah diminta untuk melakukan proses editing gitu ya, buku-buku perguruan tinggi. Belum ke buku edit yang berat waktu itu. Kemudian kena 2011 saya magang, dan iklim nimbrung dengan teman-teman penulis sudah mulai ini bentuk jaringan dan ikut nimbrung lah ya. Nah kebiasaan itu mulai muncul dan sekarang menjadi pekerjaan saya itu. Baik, tadi kan kalau saya bilang menulis langsung diedit, bukan nulis sebenarnya edit. Nah ini untuk teman-teman sendiri mungkin belum paham betul sebenarnya letak perbedaan gap antara menulis dan mengedit, bagaimana itu kira-kira? Saya mencoba memberikan satu pemahaman yang lebih mudah gitu. Kalau dalam profesi saya yang selalu saya berikan ketika ngisi workshop penulisan atau penyusunan buku itu, kalau menulis itu pada level pekerjaan ya profesional, mengadakan barang yang belum ada. Tetapi kalau ngedit itu barang yang sudah ada kemudian diotak-atik sesuai dengan standar gitu ya, agar barang yang ada itu layak untuk dibaca. Dua fase yang berbeda ini. Tentu kan kalau nulis tadi itu mengadakan barang yang tidak ada, kalau ini mengelola dan mengolah barang yang sudah ada agar pantas dibaca orang. Kira-kira itulah sederhananya ya, sederhananya itu. Baiklah begitu. Kira-kira untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejaknya Kak Idung ini, kunci utama apa yang perlu mereka pegang awalnya untuk mungkin menulis atau editingnya? Beda-beda ya. Saya memang tidak kalau mau ngajarin orang kampusan itu ya, orang kampusan mungkin pada level menulis sudah lebih expert ya.
Tapi bagaimana kemudian tulisan itu nyampe kepada orang itu agak lebih pantas dan layak untuk dibaca, itu butuh pihak kedua. Nah, saya selama ini memang berada pada level yang pihak kedua itu. Editor ya, tidak pernah nulis. Ya nulis pernah, pekerjaan pribadi, tapi tidak pernah berkaitan dengan pekerjaan profesional saya sebagai editor. Baik, Begitu. berarti kunci utamanya banyak baca sepertinya? Kalau banyak baca pasti. Baca itu pasti syarat utama. Yang kedua tekun ya. Kalau nggak tekun itu bahasa Jawanya itu telaten ya. Kalau nggak telaten itu ya nggak jadi. Telaten ya, beda tipis dengan huruf kalau telatan ya, bukan telatan ya. A-nya ganti E aja udah beda banget ya Kak Idung. Baik, selanjutnya mungkin Kak Idung bisa berbagi kira-kira ngeditnya itu jenis tulisannya apa selama ini? Apakah itu akademik atau berita atau karya bebas atau bahkan surat cinta? Saya semuanya mungkin pernah edit ya selama berapa tahun saya bekerja itu. Cuman di awal-awal mungkin tentu ya yang ngedit yang features, esai gitu ya, dalam bentuk cerpen, novel yang non akademik lah. Jadi kira-kira ada karya non akademik, ada karya ilmiah akademik dan non akademik ya. Nah, saya di 3-4 tahun terakhir yang ngedit yang buku akademik ya. Akademik itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang dari hasil penelitian yang dikonversi menjadi buku akademik, apakah itu monograf, apakah itu buku ajar, reference gitu ya. Nah, saya di level ini yang 3-4 tahun terakhir lah. Kalau dulu-dulu ya memang novel iya, cerpen iya, berita iya gitu ya, yang kaitannya dengan pekerjaan saya, kira-kira begitu. Iya, siap. Nah, kalau bicara dulu sampai sekarang pasti kan ada transisi dari dunia manual pakai pulpen, kertas yang sekarang lebih digitalized lagi. Kira-kira ada nggak sih pengaruh laju digital bagi penulis dan kualitas tulisan zaman sekarang gimana sebagai seorang editor? Kalau berpengaruh pasti iya, Mbak. Tetapi tidak semua penulis itu, terutama yang saya alami, itu level pengaruhnya itu dominan ya. Saya sampai sekarang masih punya satu penulis luar biasa menurut saya, yang hampir tiap 1 bulan nulis 1 buku yang agak serius gitu ya. Beliau itu tiap nulis, beliau masih manual. Cara citasinya itu manual, cara ngutipnya manual. Misalnya, saya cerita yang beliau dulu ya, biar agak panjang aja. Beliau ini untuk nulis 1 buku begitu, dalam waktu 3 bulan misalnya, beliau pastikan di bulan pertama baca berapa buku. Dari 10 buku atau 15 buku misalnya, beliau sarikan ditulis tangan. Tulis tangan, poin per poin. Dari buku 1 ini kemudian disarikan lagi jadi buku 2, tulis tangan lagi. Untuk menjadi buku yang diharapkan, itu butuh buku tulis ke-5. Berarti sudah disarikan ke-5 kali ya, menjadi buku 1 judul. Di judul kedua juga begitu, dari buku yang pertama begitu. Nah, saya masih menemukan orang yang begitu, dan saya masih beberapa hal dan beberapa pekerjaan saya kerjakan model-model manual begini, termasuk dalam merujuk mesitasi lah ya itu ya. Nah, adapun dalam beberapa hal kadang saya sendiri, saya kaitannya dengan pekerjaan saya, kayak saya sendiri juga mengedepankan betul, memanfaatkan betul era digital ini ya. Contoh misalnya sekali duduk bagaimana kemudian saya harus membuat kata pengantar 3-5 halaman. Artinya sekali duduk itu ya 20-30 menit lah ya. Itu gimana caranya 3 halaman sampai 5 halaman itu jadi. Nah, itu kalau saya masih model manual tentu agak susah ya. Maka saya harus menggunakan rujukan-rujukan yang paling cepat. Ini bisa dicontoh oleh teman-teman mahasiswa. Saya lebih suka jurnal yang sudah open access gitu ya. Udah temaannya apa, kemudian saya cari, saya pelajari apa yang bisa saya dapat dikaitkan dengan buku yang sedang ingin saya beri pengantar bukunya gitu ya, sebagai standingnya udah tulis. Nah, kalau model-model manual ini yang butuh waktu lama mungkin saya tetap kerjakan. Saya cari satu-satu gimana kemudian satu buku ini, satu tulisan ini betul-betul ngena. Saya cari yang referensi yang jadul dengan cara yang jadul pula, tulis tangan macam-macam. Kalau yang pada satu waktu misalnya saya harus butuh cepat gitu ya, digital itu luar biasa. Saya merujuk suatu yang jurnal open access, sekali duduk harus baca berapa jurnal untuk bisa merumuskan 3-5 halaman tadi.
Nah, kira-kira gitu. Ya, berarti sebenarnya pengaruh digital ini sebenarnya memudahkan ya untuk para editor. Sangat memudahkan. Contoh misalnya, saya selalu mensyaratkan ke teman-teman magang itu, di tempat kami banyak teman-teman magang, daripada Anda bawa EYD dulu atau PUB sekarang gitu ya, mending diinstal saja, Thesaurus diinstal, kemudian KBBI 5 diinstal, dan aplikasi-aplikasi yang sepertinya mendukung terhadap kerja-kerja editing itu diinstal saja. Itu kan bagian dari kita memanfaatkan fasilitas digital. Nah, itu jauh lebih cepat daripada memang connecting internet ketika ngedit gitu ya. Saya buka satu-satu ngedit, ini bener nggak tadi termanya bener nggak, katanya bener nggak. Saya buka HP aja, ketik aja di situ gitu ya. Nah, termasuk penggunaan ketika menghadapi istilah-istilah asing begitu ya. Nah, ini tergantung. Saya sih betul-betul meskipun saya di yang tradisional iya, konvensional ya, kemudian digital iya, dua-duanya saya alami dan saya lakukan. Meskipun digital ini lebih banyak membantu sekarang. Kalau sekarang lebih banyak membantu karena kecepatan. Kira-kira itu, Mbak. Baik, masih di seputar digital nih. Cuman kita agak bergeser dari yang tadi bahasan akademik dan agak serius. Sekarang saya mau mencolek tentang tulisan-tulisan baper atau quotes yang mungkin lagi booming di sosmed. Ya, tau lah kids zaman now bagaimana. Itu kira-kira tanggapan Kak Idung sendiri gimana tentang tulisan itu? Itu bebas aja atau sebenarnya perlu editing juga sebelum mereka posting? Kalau saya madhabnya untuk urusan quote ya. Yang penting bisa dipahami oleh orang sudah nggak apa-apa. Meskipun itu, saya ingat dulu satu dosen profesor di sini itu, kalau ada orang waktu itu masih SMS ya, masih zaman kita masih SMS menggunakan yang itu kemudian YANG dengan ditulis DG, kamu ditulis KM, beliau agak sedikit emosi gitu ya. Nah, saya madhab itu, saya sampai sekarang meskipun generasinya berbeda, saya itu agak risih kalau misalnya quote masih menggunakan istilah-istilah yang satu kata-katanya disingkat, kedua kemudian frasanya tidak memberikan makna apapun atau tidak jelas maksudnya gitu ya. Tidak ada proposisinya gitu. Kalau kaitannya harus quote apa itu selama bisa dinikmati orang menurut orang yang buat quote itu sah-sah saja. Karena saya juga sendiri buat quote meskipun tidak banyak gitu ya. Baik. Tapi quote-quote lucu. Gitu aja, Mbak. Berarti buat teman-teman yang rajin posting di sosmed, tolong ya please yang dapat dipahami, yang tidak mengandung unsur-unsur yang ambigu ya, biar orang langsung bisa. Karena berbahaya. Ya, betul. Quote itu kan dibentuk untuk kita bermaksud memberikan apalah kepada orang lain lah. Kalau orang lain yang kita tuju sebagai sasaran kita itu tidak nyampe, ya ngapain buat quote? Itu aja betul. Kalau saya. Salah paham aja. Ya. Baik Kak Idung, kita geser lagi ke prestasi Kak Idung yang sepertinya sudah menulis banyak banget nih buku ya. Saya dengar sampai 9 buku. Apakah itu pure memang menulis atau ada yang editing atau semuanya menulis itu? Ceritanya gimana ini? Kalau disebut prestasi sih enggak ya, karena itu bagian dari pekerjaan juga ya. Kalau 9 disebut 9 tadi kayaknya terlalu berlebihan kalau itu buku. Ada beberapa buku yang memang saya membantu mengorbitkan dengan menggunakan nama saya gitu ya. Ada beberapa buku yang memang saya tulis, tapi tidak pernah saya mencantumkan tulisan saya yang dalam bunga rampai yang saya cuma nyumbang 2 halaman, 3 halaman, kemudian saya sebut ini buku saya, saya enggak pernah. Lebih tepatnya mungkin ngedit ya. Beberapa buku ya, kalau 9 itu 9 tulisan yang sudah saya publis, apakah itu dalam bentuk buku sendiri, dalam bentuk buku bunga rampai, ataupun dalam bentuk selebaran itu ya, tentang konstruksi informasi tertentu ya. Kalau editing memang per hari ini, kalau saya lihat di daftar yang sudah saya edit itu mungkin saya membedakan 2. Ada editing substantif yang itu dari awalnya dari karya tulis ilmiah ya, apakah disertasi, apakah tesis, skripsi, penelitian lah. Kemudian saya edit menjadi buku. Per hari ini sudah 97 disertasi lah atau karya tulis hasil penelitian yang sudah saya konversi menjadi buku ilmiah populer akademik atau buku ilmiah populer non akademik. Tapi kalau editing biasanya
editing biasa ya, maksudnya ini paragrafnya kurang tepat, kemudian titik komanya menurut saya kurang pas, sekitar 1.300-an buku yang sudah. Ya karena fase kerjanya saya lama, sudah 7-8 tahun lah, dan itu tiap hari. Jadi kalau satu disertasi 200 halaman, 300 halaman, untuk bisa dikonversi menjadi buku ilmiah, buku populer ilmiah akademik gitu ya, atau buku ilmiah populer akademik, itu mungkin 2-3 hari selesai. Tapi butuh editing aksara, tapi artinya konversinya selesai lah 2-3 hari. Sehingga kalau sebulan itu kira-kira 3 hari selesai, berarti tinggal dikalikan. Berarti 1 tahun saya bisa ngedit sampai 50-60an mestinya itu ya, mestinya. Kira-kira itu, Mbak. Banyak sekali ya. Berarti kalau dari buku-buku tadi dan semua karya tadi itu, kalau kita bahas inspirasinya, itu berarti tergantung dong dari tulisan awal dan juga dari buku itu mau dijadikan apa, begitu ya untuk. Kalau itu pasti, makanya dalam tahap ketika mengkonversi itu teman-teman nanti juga yang mahasiswa juga bisa mengadopsi cara saya. Cuman teman-teman bisa nanti ATM ya. Amati, tiru, modifikasi, silakan ya. Kalau saya misalnya ketika menerima draft hasil penelitian, saya baca kira-kira buku ini akan dikonsep seperti apa. Ya. Oke, buku ini bidang ilmunya apa, kemudian akan dikonsep menjadi buku apa. Ketika saya mengkonsep menjadi buku apa, otomatis alternatif judul sudah muncul. Kalau sudah alternatif judul sudah muncul, baru saya memikirkan nanti ini pembacanya siapa. Nah, ketika sudah ketemu pembacanya siapa, baru outline itu harus disusun. Tidak mungkin kemudian kalau pembacanya itu mahasiswa, kemudian outline-nya itu seperti outline karya tulis ilmiah atau hasil penelitian, karya penelitian gitu ya. Kalau pembacanya itu ibu rumah tangga misalnya, artinya ibu-ibu yang sehari-hari tidak bekerja di dunia akademik, tentu model penyusunan outline-nya itu berbeda dengan buku yang konsep pembacanya untuk mahasiswa. Nah, dari situ baru dimulai nih kerja konversi itu sudah mulai 2-3 hari selesai. Mestinya kira-kira begitu. Tentu iya, kita harus tahu dulu nih ada naskah, siapa pembacanya, apa isinya gitu ya. Kalaupun itu perguruan tinggi, bidang ilmunya apa gitu ya. Mau dikasih judul apa, terus pembacanya siapa. Itu nanti menentukan alur ya, menentukan alur. Kira-kira itu. Berarti singkatnya kita harus tahu konten dan target ya. Konten bukunya, konten tulisannya, dan target pasar siapa yang akan membaca. Yes, kalau konten itu harus selesai di awal. Ketika kita sebelum mengonsep ini buku akan dihadirkan begini gitu ya. Kita tuh sudah harus hafal buku ini kira-kira bicara soal ini, kemudian latar belakang penulisnya ini, itu harus hafal, sudah harus betul-betul di luar kepala kita. Di luar kepala tapi nggak hilang kan? Nggak hilang, nggak ucul. Nggak jauh-jauh lah ya. Iya, baik. Ya, gitu. Selanjutnya dari sekian 1.300 buku tadi. Seingat saya sekitar itu. Yang edit sejak tahun 2013 atau 14 saya ngedit itu ya. Baik, itu dari sekian banyak karya, kira-kira yang paling berkesan, mungkin yang paling menyita keringat darah dan air mata, atau yang paling bagus kontennya itu yang mana? Yang paling bagi saya itu, karena sekali lagi karena ini pekerjaan, bagi saya itu semua yang diedit dan kemudian untuk dipublikasi dan dibaca orang, itu semuanya bagus. Nah, yang menarik adalah, ini perlu saya sampaikan ke teman-teman adik-adik di jurusan sastra dan bahasa, apakah itu Arab, Inggris, dan lain-lain. Saya hitung itu, meskipun saya alumni di sini, saya tidak perlu menyebut jurusannya. Saya pernah mengedit disertasi kedokteran spesialis. Saya pernah ngedit disertasi kedokteran gigi. Saya pernah ngedit soal teknik elektro. Banyak hal yang sudah saya edit, itu konversi ya, dari disertasi yang teknik gitu ya, kemudian dikonversi menjadi buku ilmiah populer akademik atau non akademik tadi itu. Nah, caranya, ini teknik soal jam terbang sih sebenarnya. Meskipun saya menyampaikan, saya tidak yakin juga teman-teman bisa sekali 2 kali langsung bisa menyentuh. Tapi tetap itu saya yakin bisa, karena ilmunya kan sama. Saya juga dapat mata kuliah sama gitu ya. Nah, bidang ilmu apapun itu bagi saya menarik. Kalau buku itu sudah diputuskan untuk terbit dan dibaca orang, maka
problemnya adalah bukan saya mempertanyakan buku ini menarik atau tidak, tapi bagaimana buku ini menarik bagi pembaca. Itu tugas saya. Betul. Yang awalnya daki-daki itu ya, jelimet bertele-tele, daki-daki dan formal ya. Formal itu karena karya tulis ilmiah atau laporan kertas kerja penelitian gitu ya. Nyampe ke pembaca itu semenarik mungkin. Nah itu tugas kita. Menjadi problem kalau kita yang ngedit ini masih mempertanyakan ini menarik apa enggak ya? Wah itu problem. Itu tugas kita bagaimana ini menjadi menarik. Baik perspektif kita, syukur-syukur kalau bisa menjangkau, melampaui perspektifnya calon pembaca. Baik. Itu penting untuk jadi frame editor itu. Ketika megang satu naskah yang mentah, agar diolah menjadi naskah yang siap baca, itu penting. Bagus Kira-kira banget. gitu. Tugasnya berat banget ya kalau mau menafsirkan dari sesuatu yang mentah menjadi matang dan nikmat dimakan, disantap oleh pembaca. Kami harus dari awal semacam bukan ideologi, tetapi ini penting untuk disampaikan bahwa untuk kami pahami bahwa pekerjaan editor atau penulis kemudian kami di editor itu adalah pekerjaan menyampaikan ilmu pengetahuan. Oleh karena yang akan kami sampaikan adalah ilmu pengetahuan, maka haram hukumnya, kalau bahasanya orang UIN itu kan haram hukumnya menyampaikan ketidakbenaran. Nah, sesuatu yang tidak benar itu tidak boleh tersampaikan, gitu. Maka kita sampaikan kebenaran. Contoh sederhana. Misalnya yang penulis ini salah mengutip ayat, gitu ya. Dan kita tahu bahwa ayat ini salah untuk ditulis, dan penulis ketika dikonfirmasi tidak memiliki argumentasi untuk menyebut bahwa dia memang salah itu. Kita harus sampaikan bahwa ini salah. Gimana cara menyampaikannya? Tidak perlu boro-boro, tidak laku nanti bukunya. Tapi kita benarin bahwa ini salah. Mestinya begini, mestinya begini, mestinya begini. Termasuk hasil lab, gitu ya. Buku-buku yang kedokteran spesialis itu kan mesti ada uji labnya. Uji labnya itu kalau misalnya buku atau naskah yang akan kita terbitkan berdampak dalam bayangan kita atau dalam ukuran kita, ini tidak memberikan kemanfaatan kepada pembaca misalnya, udah sampaikan Pak, ini tidak sejauh pengamatan kami tidak memberikan kemanfaatan bagi pembaca, kira-kira gitu ya, mending gak usah terbitkan. Kalau mau diterbitkan ya gak usah disebar. Oh ada, kasus seperti itu ada? Ya sedikit lah ya. Saya tidak menyebut banyak ya, tapi kok 1-2 pasti ada. Contoh orang menulis puisi untuk nyindir orang. Buku juga ada yang begitu. Cuman yang buku-buku yang kami terbitkan itu tidak yang begitu. Makanya ketika ini harus clear di awal. Karena kami harus menyampaikan kebenaran. Karena buku itu ilmu. Dalam bayangan kami adalah jendela pengetahuan. Ini betul-betul harus di-clearing di sini nih. Iya, bahaya kalau kira-kira begitu. Visi mulianya di sana kami dapat gitu ya. Makanya harus clear di awal nih. Editor ketika mau mendapatkan naskah itu harus clear di awal terhadap naskahnya. Kira-kira begitu Mbak. Nah cukup jelas banget ya seputar pekerjaan tadi, dari editing, bagaimana memulainya, tergantung apa tujuannya, sudah jelas banget. Ini saya mau colek tema yang agak renyah nih buat teman-teman, apalagi yang mau nulis skripsi, gosipnya. Dan tesis. Iya tesis juga. Gosipnya nih yang dengar dulu Kak Idung itu ngerjain skripsi cuma seminggu, is that right? Apakah benar hanya seminggu mengerjakan skripsi? Itu wow, bagaimana itu? Apakah ada pressure atau ada jurus silat tersendiri menyusunnya? Bisa dibagi. Ini bisa di ATM oleh teman-teman dan saya pikir ini patut untuk disampaikan. Diamati, tiru, modifikasi cara saya mengerjakan ya. Bukan semester saya lulus berapa, itu tidak perlu disampaikan, itu tidak baik. Rahasia ya. Saya lulus semester berapa itu tidak baik. Tapi cara saya mengerjakan itu saya pikir tidak ada salahnya dan selalu baik untuk bisa ATM. Saya mengerjakan skripsi memang cuma 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam, bahkan kurang dari 1 Saya masih ingat ya? Betul. Pembimbingnya sekarang kebetulan jadi dekan. Saya masuk kamar kos itu waktu itu masih kos. Waktu itu saya masih kos. Masuk kamar kos itu Senin sore. Hari Rabu pagi sudah saya print skripsi itu. Cuman begini, ini catatan begini. Kok bisa Mas nulis skripsi nyusun skripsi cuman 2 malam 1 hari? Ya bisa. Karena 2 malam 1 hari itu saya hanya ngetik. Konstruksi data dan semuanya itu sudah siap.
sejak ya saya sampaikan saja ini aib tapi saya sampaikan. Saya lulus di semester 11 lah ya. Saya kurangi satu semester. Saya lulus di semester 11. Tapi proses penyusunan skripsi itu saya kerjakan dari semester 5. Jadi saya dulu waktu masih zaman saya semester 2 itu saya masih di asrama itu yang IPK-nya di atas 3,8 itu boleh mengambil mata kuliah di atasnya. Saya semester 2 itu sudah biasa beberapa 2-3 mata kuliah itu dengan semester 4. Semester 2 saya sudah pernah satu kelas dengan semester 6 ya, sekarang jadi dosen ada Pak Tamim, ada Pak Mas Fatoni, banyak lah semester 6 waktu itu pokoknya. Nah, lompatan saya pada waktu itu ya daripada nganggur saya ngambil mata kuliah yang banyak. Dulu kan maba itu S1 S2 itu kan hanya boleh 21 SKS. Saya sudah mengambil maksimal 24 SKS selama 3 semester sampai semester 3. Kebetulan semester 3 4. Nah, ini perlu dicontoh. Meskipun tidak pernah rapi kuliahnya tapi 3 semester pernah dapat 4 KS-nya 4 gitu ya. Sehingga saya diperbolehkan IPK 4 ya. Saya diperbolehkan ambil mata kuliah. Nah, proses semester 5 itu kan saya sudah tahu mendapatkan mata kuliah medpen meskipun resmi dan tidak resmi. Resmi itu tertulis dalam RPS ya. Tidak resmi itu saya ada kuliah medpen, saya ikut aja. Nah, masuk semester 5 saya sudah punya kitab suci. Nah, ini dan saya praktekkan sampai sekarang. Ketika saya punya project riset atau apa, saya praktek. Kemana-mana saya bawa buku tulis. Saya tentukan, oke, masalah yang akan saya bahas apa. Ditulis sudah, judulnya ini, masalahnya ini, referensinya ini. Perbab sudah ada, perbab ada rumusan, perbabnya ada subbabnya sudah ada. Masing-masing subbabnya itu sudah saya kasih coret-coret. Kira-kira nanti isinya ini, sumbernya ini. Terus begitu. Bertahun-tahun. Maka sangat, kalau cuma 2 malam 1 hari, Senin sore, Rebu pagi sudah saya print skripsinya di saat itu sangat mungkin karena memang buku tulis itu sudah penuh, tinggal ketik aja. Prosesnya sudah lama. Dan saya sadar betul karena mungkin proses pendewasaan di semester 11 itu kan sudah agak dewasa lah meskipun tidak tua. Penyakit nulis karya ilmiah itu saya alami di S1, S2, ketika saya juga punya project riset. Ngetik gitu ya. Enak-enaknya ngetik, ide jalan, buku terbuka semua, kitab sucinya terbuka semua. Perut lapar, keluar cari makan. Itu penyakit itu. Habis itu baru ngetik lagi dapat 10 menit, ada saja pengen kamar mandi. Itu penyakit. Dan saya sadar betul dan 2 malam itu saya berada pada kesadaran betul bahwa saya boleh meninggalkan laptop kecuali ke kamar mandi dan sholat dan makan, itu aja. Karena mentok konsisten nonton, sehingga sangat mungkin kalau 2 malam 1 hari itu skripsi jadi. Begitu pula dengan tesis. Saya masuk megang laptop itu Selasa sore, Jumat pagi, berarti kira-kira nggak sampai seminggu, 5 hari ya. 5 hari, seingat saya 5 hari. 5 hari 6 malam lah. Tesis bisa saya kerjakan dalam waktu cepat. Sama prosesnya meskipun ini saya punya kitab suci. Ya setelah Al-Quran hadis ya kitab suci saya ini lah. Nah, saya sudah dalam model yang sama. Bab satunya kira-kira tentang apa? Ada Khulfiyatul Bahas, ada Asilatul Bahas atau Tahdidul Bahas atau apa gitu ya? Atau introduksi. Itu apa isinya? Kalau dalam segitiga latar belakang itu kan sederhananya menyusun latar belakang masalah itu kan segitiga terbalik. Betul, gitu ya. Sudah saya kode paragraf pertama saya harus bicara apa, meskipun tidak diketik ya. Tapi paragraf kedua saya bicara apa, referensinya di mana, problemnya itu saya temukan. Itu sudah ada dalam buku tulis tangan itu yang manual tadi itu. Sangat termasuk nanti kalau bukan proposisi apa ya, analisisnya gimana nih? Sampai simpulannya saya harus bicara apa? Itu sudah ada. Meskipun tidak lengkap ya, cuman kan saya bicara ini tinggal dikembangkan, baru referensinya sudah ada, tinggal taruh di footnote. Itu aja saya. Oke, kita kira cukup sekian ya. Sampai jumpa lagi di Humaniora UIN Malang Official lain waktu bersama saya Widya Rositama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.